sesungguhnya hakikat nyontek itu bahwa siswa atau mahasiswa nyontek meniru dalam ujian, kan hakikatnya ingin membodohi guru atau dosen. Ini tertanam dalam jiwa itu. Ini jawaban saya benar, betul, padahal bukan jawabannya. Nah, ini persoalannya ini. Dan ini ada sejak SD sampai perguruan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa na'udzu bihi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Mari kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa pada sore yang cerah ini dengan izin Allah Subhanahu wa taala kita lagi dipertemukan pada video yang baru ya. Dalam video ini saya akan menyampaikan satu persoalan ya di dalam kehidupan kita atau persoalan besar di negara kita, yaitu persoalan korupsi. Jadi timbul pertanyaan, apakah perilaku korupsi itu terbina sejak di bangku sekolah? Tanda tanya. Ya. Ya. Baik, mari kita lihat bagaimana Al-Quran memberikan semacam pemahaman, semacam pemikiran, katakanlah teori dalam mendidik. Jadi dalam surat Al-Baqarah ayat 191 Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kama arsalna fikum rasulam minkum. Sebagaimana kami telah mengutus kepada kalian seorang rasul dari antara kalian sendiri. Siapa rasul itu? Yaitu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, dari kalangan umat Islam sendiri, dari kalangan orang Arab sendiri. Ya. Apa misi daripada rasul ini? Ya, kalau kita lihat dari ayat ini, misinya pendidikan. Yang pertama adalah yatlu alaikum ayatina. Rasul ini akan membacakan kepada kalian, wahai umat Islam, ayatina, tanda-tanda kebesaran kami. Nah, membacakan berarti di sini tanda-tanda Tuhan itu adalah tanda-tanda keberadaan Tuhan, tanda-tanda keagungan dan kemahakuasaan Tuhan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Nah, dapat kita fahami di sini bahwa ketika Rasul itu membacakan kepada murid-muridnya atau guru atau dosen membacakan kepada murid-muridnya tanda-tanda keberadaan Tuhan, berarti mengajarkan kepada murid atau mahasiswa untuk berpikir tentang alam semesta, tentang diri sendiri, karena di situ ada tanda-tanda kebesaran Allah dan seterusnya. Diajarkan bagaimana supaya mereka murid ini berpikir. Nah, langkah berikutnya, nah, setelah diajarkan untuk berpikir, yang kedua, wa yuzakkikum. Rasul ini berfungsi atau bertujuan diutus Allah untuk apa? Untuk mensucikan kalian, wahai umat Islam. Apanya yang disucikan? Yang disucikan adalah hatinya. Yang disucikan adalah jiwanya. Yang disucikan adalah akal pikirannya. Nah, di situ, di dalam pendidikan harus ada itu. Dan kelihatannya ini yang kurang di dalam sekolah. Pensucian jiwa, pensucian hati, pensucian akal pikiran. Nah, langkah-langkah selanjutnya di dalam ayat ini dalam mendidik apa? Yang ketiga itu wa yu'allimukumul kitaba wal hikmatah. Ya, mengajarkan. Jadi yang pertama membacakan, di situ ada mengajar kita berpikir, yang kedua mensucikan, yang ketiga
mengajarkan. Yu'allimukumul kitab wal hikmata, mengajarkan kepada kalian apa? Alkitab, yaitu Al-Quran, al-hikmah, yaitu sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ajaran Islam sudah di sini. Ya. Yang keempat adalah wa yu'allimukum ma lam takunu ta'lamun, dan mengajarkan, Rasul itu mengajarkan kepada kalian apa yang belum kalian tahu. Nah, inilah tahapan-tahapan pendidikan di dalam ayat tadi yang menjadi dasar pemikiran kita bagaimana sesungguhnya kita mendidik dengan benar. Ya. Baik, berkaitan dengan korupsi, apakah korupsi itu, artinya setelah kita mengetahui dasar-dasar pemikiran tentang pendidikan ini dalam ayat ini, atau sebelumnya saya sampaikan bahwa ayat ini bukan berdiri sendiri dalam Al-Quran, ada lagi ayat yang lain, ayat-ayat lain seperti dalam Al-Imran ayat 164, silakan dilihat. Surat Al-Jumu'ah ayat 2, silakan dilihat, sama tahap-tahapannya dengan ayat yang saya sebutkan tadi. Surat Al-Baqarah ayat 151. Ayat-ayat ini semua telah didasari oleh doa Nabi Ibrahim alaihissalam dan Nabi Ismail alaihissalam ketika mereka berdua berdoa untuk anak keturunannya. Nah, sama dengannya, yuzakkikum wa yu'allimul kitab wal hikmah, dan seterusnya sama. Nah, doa Nabi Ibrahim ini ayat berapa? Ayat atau surah Al-Baqarah ayat 129. Silakan kembali ke sana. Jadi berapa ayat ini? 3-4 ayat dalam Al-Quran itu senada mengenai tahapan-tahapan atau teori pendidikan di dalam Islam. Harus ada apa tadi? Tazkiyah, pensucian. Ini yang saya lihat kurang di dalam pendidikan di sekolah. Baik, karena kita berbicara tentang korupsi, maka saya mau lihat sejarah korupsi di Indonesia ini. Baik, kita telah membaca dan mempelajari sejarah Indonesia. Ya, sebelum merdeka ada VOC, ada penjajahan Belanda. Ya, baik. Sebelum penjajahan Belanda ada namanya Syarikat Dagang Belanda di Indonesia, India Timur, namanya VOC. Ya, bagaimana mengucapkan itu bahasa Belanda. Saya baca saja sesuai dengan tulisannya. Verenigde Ostindische Company. Artinya perusahaan dagang, patungan perusahaan dagang Belanda di India Timur, maksudnya di Indonesia. Nah, VOC ini berdiri tahun 1602 dan dibubarkan tahun 1799. Ya, berarti umur VOC di Indonesia ini 197 tahun. Apa sebabnya VOC ini bangkrut? Sebab yang paling dominan adalah korupsi. Siapa yang korupsi di dalam VOC itu, di dalam organisasi dagang VOC, yang korupsi adalah orang Belanda dan orang Indonesia yang berkecimpung di situ. Ya, bagaimana bentuk korupsinya? Bentuk korupsinya adalah korupsi nepotisme, apa namanya? KKN, korupsi, KKN, korupsi, kolusi, dan nepotisme. Itu sudah ada di zaman VOC. Ditambah lagi korupsi-korupsi dalam bentuk lain atau mencakup menyogok untuk mendapatkan jabatan, berdagang di dalam organisasi VOC untuk kepentingan pribadi. Ya, seharusnya tidak boleh itu. Memarkup laporan-laporan keuangan dan membuat laporan-laporan keuangan palsu. Nah, semua praktek-praktek korupsi dalam VOC ini ada sekarang di Indonesia. KKN ada, apa namanya, laporan keuangan palsu ada, menyogok untuk jabatan ada, dan seterusnya dan seterusnya. Semua ada di Indonesia, sekarang ini di Indonesia. Di VOC dulu ada, sekarang ada. Berarti itu apa namanya? Tidak ada putus. Baik, karena kita berbicara tentang sekolah dan korupsi, dan waktu itu adalah zaman penjajahan Belanda, maka
setelah Belanda itu VOC bangkrut tahun 1799, penjajahan Belanda dimulai. Belanda mendirikan sekolah-sekolah di Indonesia. Nah, ternyata kalau kita amati, menurut orang, bukan menurut saya, menurut informasi dari orang yang sekolah pada zaman Belanda, bahwa sarjana-sarjana lulusan Belanda, sekolah Belanda, itu tidak banyak korupsi, atau tidak banyak korupsi. Nah, sementara lulusan-lulusan atau sarjana-sarjana orang Indonesia yang menjadi sarjana setelah kemerdekaan itu banyak koruptornya. Banyak koruptornya. Nah, mari kita lihat. Betul ke itu? Ya. Baik, di zaman Presiden B.J. Habibie, saya waktu itu masih di Jakarta. Saya mengajar di Akademi Litigasi Indonesia Pengayoman. Nah, Akademi Litigasi Pengayoman yang akan melahirkan panitra-panitra. Ketika itu ada kesempatan kita berbincang-bincang dengan Direktur Akademi Litigasi Indonesia Pengayoman yang berlokasi di Jalan Pramuka, Jakarta Pusat. Ya, sekarang sudah menjadi Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Litigasi. Ya. Seorang direkturnya berbincang-bincang dengan kami. Saya lupa namanya, tapi bisa dilacak siapa direkturnya pada masa Presiden B.J. Habibie. Apa kata sang direktur? Sang direktur mengatakan bahwa akar korupsi itu sesungguhnya di pendidikan. Ya. Kenapa sarjana-sarjana pendidikan Belanda tidak banyak yang korupsi? Menurut beliau, karena di dalam pendidikan Belanda itu sangat ditanamkan perilaku jujur dan tanggung jawab. Salah satunya itu, jujur dan tanggung jawab. Nah, kalau kita kembali kepada ayat tadi tentang pensucian, barangkali pendidikan penanaman perilaku jujur dan tanggung jawab ini salah satu bagian daripada pensucian tadi. Pensucian jiwa, pensucian hati, pensucian akal pikiran yang nanti akan terlihat di dalam perilaku kita. Wallahu a'lam ya. Wallahu a'lam. Nah, sekarang mari kita lihat bagaimana pendidikan kita di Indonesia. Dari SD sampai perguruan tinggi. Saya ingin menyoroti satu sisi kecil dari pendidikan kita yang barangkali itu tidak termasuk dalam pensucian tadi. Apa itu? Ya, yaitu soal meniru, soal nyontek ketika ujian. Ya, kita zaman dulu meniru, kalau zaman sekarang mereka bilang nyontek dalam ujian. Apa sesungguhnya hakikat nyontek itu? Hakikat nyontek itu bahwa siswa atau mahasiswa nyontek, meniru dalam ujian, kan hakikatnya ingin membodohi guru atau dosen. Ini tertanam dalam jiwa itu. Ini jawaban saya benar, betul, padahal bukan jawabannya. Nah, ini persoalannya ini. Dan ini ada sejak SD sampai perguruan tinggi. Tidak ada, kalau soal nyontek ini sama sekali tidak termasuk dalam pensucian jiwa, pensucian pikiran, pensucian hati yang akan terlihat nanti pada perilaku kita. Baik, saya akan menyoroti sedikit lagi masa pandemi ini. Masa pandemi COVID-19 ini, pembelajaran di sekolah itu dilaksanakan secara online. Jadi anak-anak itu belajar di rumah online. Ada tugas-tugas untuk anak-anak. Apa yang terjadi? Yang terjadi pada waktu dulu sebelum COVID-19, seorang anak itu biasa-biasa saja di kelas, tidak terlalu pandai, tulisannya jelek, tetapi ketika COVID-19 dikasih tugas dikerjakan di rumah, menjadi pinter. Semua jawabannya betul, tulisannya bagus. Siapa yang ngerjakan? Yang ngerjakan orang tua. Nah, ini keliru. Ini keliru. Ini mendidik anak untuk tidak jujur dan tidak bertanggung jawab. Tetapi wallahu alam barangkali orang tua tidak menyadari. Baik. Nah,
Di sisi lain, mari kita lihat pendidikan di Indonesia di pesantren-pesantren. Ya. Di pesantren itu kita diajari tiap hari sholat 5 waktu. Kita dikasih waktu tiap hari pagi dan petang baca Quran. Ya, ditekankan akhlakul karimah. Saya ingat sendiri waktu saya masih di pesantren, kalau waktu ujian, kiai memberi pengarahan. Apa kata kiai kalau waktu ujian? Suasana ujian di dalam ruangan harus hening, tidak ada suara. Jarum pun jatuh kedengaran. Nah, ini seperti itu. Jadi kalau ujian hening, tidak ada suara. Betul-betul tidak suara. Nah, saya ingin mengatakan bahwa pendidikan di pesantren itu diajarin salat, diajarin baca Quran tiap hari, dididik akhlakul karimah, dan ujian tadi itu tidak ada nyontek-nyontek. Itu sesungguhnya adalah pensucian. Mensucikan hati, mensucikan jiwa, mensucikan akal pikiran, yang nanti akan kelihatan pada perilaku kita sehari-hari. Maka bisa kita lihat bahwa orang-orang yang belajar di pesantren itu orang baik-baik, tidak sembarangan. Baik, bagaimana? Saya tidak menyimpulkan di sini, cuma saya bertanya, saya tadi di awal itu, bahwa perilaku korup dibina di sekolah, di bangku sekolah, tanda tanya. Maka silahkan mengambil kesimpulan sendiri. Ya, silahkan meneliti. Yang mau meneliti, benarkah sarjana-sarjana lulusan Belanda itu tidak korup atau sedikit sekali yang korup, sementara sarjana-sarjana lulusan perguruan Indonesia atau perguruan tinggi Indonesia setelah pasca kemerdekaan banyak sekali korup. Ya, bisa dilihat. Ya, silahkan diteliti. Itu menjadi bahan penelitian bagi orang akademisi. Sini sejarah. Ya, silahkan diteliti. Dan saya tambahkan di sini bahwa Direktur Akademi Litigasi Indonesia Pengayoman tadi itu sempat memberikan contoh bahwa Profesor Dr. Baharudin Lopa, mantan Jaksa Agung Republik Indonesia, pada suatu waktu beliau ke luar negeri. Beliau menaik kereta api, beli tiket kereta api, ada kembalian recehan. Beliau tidak ambil itu, beliau pergi saja. Kasir yang menjual tiket itu mengejar beliau, mengembalikan recehan itu kepada sang profesor. Siapa? Profesor Dr. Baharudin Lopa. Apa kata Baharudin Lopa? Geleng-geleng kepala. Di negeriku aku tidak ketemu seperti ini. Ada tanggung jawab, ada kejujuran. Silahkan ngambil kesimpulan sendiri. Benarkah perilaku korup itu terbina di bangku sekolah, atau bangku sekolah mempunyai peran dalam perilaku korup orang-orang terdidik di Indonesia ini? Wallahu alam bisawab. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menuntun kita ke jalan yang benar. Wabillahi taufiq wal hidayah, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.